Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, untuk pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran yang keempat, kita akan belajar mengenai sifat-sifat benda. Kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing ya. Dan kalian bisa siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ada kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, dan botol air mineral. Bagaimana untuk cara kerjanya? Di sini cara kerjanya adalah yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Jadi kalian lihat ada gambar kelereng di situ, kalian masukkan ke dalam botol air mineral. Coba kalian perhatikan untuk bentuknya, apakah berubah menjadi botol atau masih tetap dalam bentuk kelereng? Masih tetap bentuk kelereng ya. Jadi dimasukkan ke botol, bentuknya tidak berubah, tetap ke lereng. Kemudian yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Dimasukkan ke dalam gelas pun sama, bentuknya tidak berubah, bentuknya tetap ke lereng. Kemudian ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Kalian masukkan air ke dalam botol air mineral, bentuknya seperti botol air mineral atau tidak? Bentuknya menjadi botol air mineral karena menyesuaikan. Kemudian yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Kemudian kalian masukkan air ke dalam gelas plastik itu ya. Bentuknya apakah berubah? Berubah menjadi gelas karena air itu menyesuaikan tempatnya. Kemudian yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pensil kita masukkan ke dalam air mineral botol, bentuknya tetap pensil. Dan yang keenam, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Tidak ya, masih tetap pensil. Kemudian cara kerja yang selanjutnya, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Jadi kalian tuangkan sirup ke dalam botol air mineral. Bentuknya botol air mineral ya. Kemudian pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Berubah juga, berubah menjadi gelas karena dituang ke dalam gelas. Kemudian masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Sekarang coba kamu masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Bentuknya bagaimana? Masih sama atau berubah? Tentunya bentuknya masih sama sesuai dengan botolnya. Jadi kalau minyak kalian tuangkan ke dalam botol air mineral, maka bentuknya juga mengikuti tempatnya atau wadahnya, botol itu tadi. Nah, jadi untuk bentuknya berubah menjadi sesuai dengan botol yang kita tuangkan tadi. Kemudian pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas, maka bentuknya pun berubah menjadi gelas karena kita pindahkan ke dalam gelas. Selanjutnya kita isikan hasil pengamatan pada tabel. Yang pertama, kelereng. Bentuk bendanya tadi tetap atau berubah? Tetap ya, bentuknya kelereng tetap. Kemudian untuk air, bentuknya berubah karena kita tuangkan ya tadi ke dalam, ada yang di dalam botol, ada yang ke dalam gelas, jadi bentuknya berubah. Kemudian untuk pensil, bentuknya tetap saja kita masukkan di dalam botol maupun gelas, bentuknya sama saja atau tetap. Kemudian kalau untuk sirup, bentuknya berubah karena kita tuang ke dalam botol, tadi bentuknya mengikuti botol. Kita tuang ke dalam gelas, bentuknya juga mengikuti gelas, bentuknya juga gelas. Jadi untuk sirup itu bentuk bendanya berubah. Kemudian kalau untuk minyak, tetap atau berubah? Berubah juga ya. Jadi karena untuk benda cair ini bentuk bendanya berubah mengikuti atau menyesuaikan dengan tempatnya.
Sedangkan kalau untuk kelereng dan pensil ini termasuk benda padat. Jadi bendanya tidak berubah atau sama saja. Di sini ada beberapa gambar yang tadi ada kelereng, botol air mineral, gelas, pensil dalam gelas, sirup, minyak ya. Sirup dalam botol, sirup dalam gelas, dan minyak. Kemudian untuk kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Sudah kita praktekkan tadi di awal ya, kalau kelereng dan pensil itu tidak berubah bentuk maupun ukuran walaupun berpindah tempat. Kemudian yang kedua, kelereng dan pensil adalah benda padat. Jadi benda padat tidak dapat berubah. Jadi dipindah tempat pun akan tetap sama, tidak berubah bentuk. Yang ketiga, sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Bentuk air, sirup, dan minyak selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadah atau tempatnya. Jadi air, sirup, minyak itu tadi benda cair, makanya bentuknya pun berubah sesuai dengan bentuk wadah atau tempat yang kita tuangkan tadi. Jadi bentuknya sudah berubah dan menyesuaikan dengan wadah yang kita tuangkan. Kemudian sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Itu beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari praktek yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, dari cara kerjanya, dari alat bahannya, sehingga kalian bisa lebih mudah memahaminya. Bacalah teks percakapan berikut. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Kemudian si adik menjawab, bentuknya seperti gelas, Bu. Kemudian ibu, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Jadi tadinya ibu tanya kalau ke dalam gelas bagaimana? Bentuknya gelas. Kemudian kalau sekarang dituang ke dalam botol, Benny menjawab, bentuknya sama seperti botol, Bu. Kemudian si ibu, nah bagaimana simpulanmu, Nak? Nah, si Benny menjawab, air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Ibu menjawab, benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jadi itu percakapan antara ibu dan Benny ya. Itu air berubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Yang nomor 1, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gas? Air ke dalam gelas ya. Air jika dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk air akan menyerupai gelas karena mengikuti tempatnya. Kemudian nomor 2, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Bentuk air pun seperti botol. Kemudian yang ketiga, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Bentuk air seperti mangkok. Nomor 4, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Yang sama dengan air atau benda cair ya, ada beberapa tadi yang sudah kita praktekkan, ada sirup, minyak goreng, madu, kecap, saus, dan air teh. Jadi itu beberapa pertanyaan dari percakapan yang sudah kita bahas tadi ya, mengenai perubahan bentuk benda dari benda cair, benda padat. Nah, sekarang kita belajar penjumlahan berulang atau bisa kita sebut dengan nanti ditulis perkalian. Di sini ada bola ya, ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok di mana jumlah bolanya sama. Semua jumlahnya ada 2. Yang pertama 2, kedua 2, ketiga 3, dan keempat 4. Berarti di sini kita tuliskan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Itu untuk penjumlahan berulang. Karena angkanya sama, itu 2 sebanyak 4 kali.
Maka di sini bisa kita tuliskan untuk perkaliannya berapa kali ya, ini tadi untuk 2-nya ada 4. Jadi bisa kita tuliskan 4 dikali 2. Maka jawabannya adalah ya di atas tadi waktu kita menjumlahkan tadi. 2 ditambah 2 4, ditambah 2 lagi 6, dan ditambah 2 ada 8. Maka untuk jawabannya di sini 4 dikali 2 sama dengan 8. Ini untuk pembelajaran yang keempat. Selamat bertemu lagi di pembelajaran yang kelima. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.